Baik, selamat datang kembali di channel saya Timotius Duha. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai aturan penulisan skripsi bab 2. Nah, biasanya skripsi itu terdiri dari 5 bab ya. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai bab 2 yang temanya adalah tinjauan literatur atau kajian literatur atau studi kepustakaan atau istilah lain. Jadi mohon buat kawan-kawan yang menyaksikan video ini disesuaikan istilahnya dengan apa yang ditetapkan di kampus kamu. Nah, skripsi itu biasanya 60 sampai 80 lembar halaman. Nah, karena kita membahas mengenai bab 2, maka kita fokus bahwa bab 2 itu banyaknya lembar halaman itu di kisaran 15 sampai 20 halaman. Nah, sementara susunan dari isi bab 2 sendiri terdiri dari 1. Kerangka konseptual, 2. Kerangka teoritis, 3. Pengukuran variabel, 4. Teori pendukung, 5. Penelitian terdahulu, 6. Kerangka berpikir, dan 7. Hipotesis. Jadi yang ke-7 ini saya akan jelaskan satu persatu. Kita mulai dari uraian pertama mengenai kerangka konseptual. Nah, setiap perguruan tinggi itu memiliki tafsir dan pemahaman tentang kerangka konseptual, teoritis, dan berpikir. Bisa saja arti yang saya sajikan misalnya kerangka berpikir, namun arti tersebut dipahami sebagai kerangka konseptual di kampus yang lain. Jadi harap ya pemahaman saya nanti disesuaikan. Nah, sebab antara kerangka konseptual, kerangka teoritis, dan kerangka berpikir ada tumpang tindih. Jadi di kampus lain istilah kerangka konseptual adalah ini, dan di kampus lain istilah kerangka konseptual lain lagi. Jadi mohon disesuaikan. Kemudian kerangka konseptual yang saya maksud di sini, jadi mohon disesuaikan nanti, adalah merupakan penjelasan singkat tentang arti definisi dari konsep-konsep yang diteliti. Masing-masing konsep terdiri dari beberapa definisi yang satu sama lainnya relevan dan saling mendukung sehingga diharapkan menjadi pijakan dasar atau fondasi yang bersifat fundamental dalam mendorong pembentukan alur berpikir yang matang agar si peneliti lebih paham tentang variabel yang akan ditelitinya. Jadi kerangka konseptual mungkin di kampus lain membahas mengenai bagan-bagan ya, tapi di sini kerangka konseptual mengenai definisi atau pengertian dari variabel yang diteliti. Nah, kemudian ada yang disebut dengan kerangka teoritis. Nah, kerangka teoritis merupakan kutipan langsung dan tidak langsung yang bersumber dari pendapat para ahli atau experts di dalam hasil karyanya yang dikembangkan melalui alur berpikir, pengamatan, pengalaman, dan studi empiris yang dilakukan oleh expert tersebut. Jadi kita mengutip dari pendapat para ahli yang menjelaskan kaitan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Nah, kerangka teoritis itu biasanya dikutip dari jurnal, buku, laporan penelitian, tetapi bukan skripsi atau tesis. Nah, kerangka teoritis biasanya bersumber dari grand teori atau teori asal atau gagasan pokok utama tentang keterkaitan antar variabel-variabel yang diteliti. Kebanyakan misalnya kaitan antara X1 terhadap Y, kaitan antara X2 terhadap Y. Kita masuk ke uraian ketiga yaitu pengukuran variabel. Ya. Nah, pengukuran variabel itu menguraikan tentang item-item indikator yang akan digunakan untuk mengukur variabel-variabel penelitian yang dijabarkan ke dalam pernyataan-pernyataan atau pertanyaan-pertanyaan. Nah, setiap satu variabel memuat 2-4 sumber indikator, lalu dari sekian sumber yang terpilih tersebut, dipilihlah satu sumber indikator yang cocok dengan karakteristik penelitian yang akan kamu laksanakan. Misalnya kamu mau meneliti mengenai kepuasan kerja, maka silakanlah cari indikator-indikator kepuasan kerja dari pendapat-pendapat para ahli. Misalnya dari pendapat si A, indikator kepuasan kerja terdiri dari A, B, C, D. Indikator kepuasan kerja menurut ahli yang B, A, B, C, D. Menurut ahli yang C, uraiannya A, B, C, D, E, F, dan seterusnya. Nah, indikator dari expert yang D.
menguraikan bahwa kepuasan kerja indikatornya terdiri dari A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Nah, dari beberapa indikator yang kamu dapatkan itu, pilih salah satu yang menjadi rujukan kamu untuk dipakai nantinya di dalam penelitianmu. Tentu kamu akan memakai angket. Nah, angket itu menguraikan variabel, lalu variabel diuraikan oleh indikator, lalu indikator nanti diuraikan oleh beberapa butir-butir pernyataan atau pertanyaan. Jadi gitu ya, kawan-kawan. Nah, kemudian ada yang disebut dengan teori pendukung. Nah, teori pendukung bertujuan untuk lebih memperkaya sumber-sumber literasi agar pemahaman tentang variabel yang kamu teliti lebih luas dan variatif. Jadi di sini di teori pendukung ini kamu bisa memuat misalkan satu, faktor-faktor yang mempengaruhi nama dari variabel X1 kamu, faktor-faktor yang mempengaruhi variabel X2 kamu, faktor-faktor yang mempengaruhi variabel X3 kamu, faktor-faktor yang mempengaruhi variabel Y kamu. Yang kedua, dimensi ukuran dari variabel X1-mu, dimensi ukuran variabel X2-mu, dimensi ukuran variabel X3-mu, atau dimensi atau ukuran variabel dari variabel Y kamu. Gitu. Nah, dan seterusnya, misalnya apa? Alasan orang mendapatkan kepuasan kerja. Poin utama dari kepuasan kerja, atau misalnya teori pendukungnya, misalnya arti pentingnya kepuasan kerja, dan seterusnya. Jadi ini hanya teori pendukung. Intinya adalah kerangka konseptual, kerangka teoritis, sementara ini hanyalah pendukung saja. Oke? Dan seterusnya silahkan disesuaikan dengan kebutuhan, tapi ingat ya, jangan sampai terlalu banyak karena tadi saya katakan bahwa bab 2 itu terdiri dari 15 sampai 20 lembar halaman. Jadi jangan terlalu banyak ya, disesuaikan yang singkat padat dan jelas saja. Oke, yang kemudian kita membahas mengenai penelitian terdahulu. Nah, penelitian terdahulu dimuat sebagai tanda bahwa penelitian yang akan atau sedang kita kerjakan itu sebelumnya sudah diteliti. Nah, penelitian terdahulu berfungsi sebagai bahan literatur review dan bahan pembanding bagi peneliti. Nah, biasanya memuat 4 sampai 6 penelitian terdahulu. Nah, di dalam item penelitian terdahulu itu kita akan menulis satu, nama-nama penelitinya, judulnya, masalahnya, hasil penelitiannya, dan kesimpulan dari penelitiannya. Oke. Yang kemudian, nah, penelitian terdahulu yang dipilih akan kita muat di bab 2 bila memiliki kesamaan-kesamaan sama dengan kita. Misalkan semua variabel sama tetapi lokasi penelitian berbeda. X1, X2, X3 dan Y-nya sama tetapi lokasinya berbeda dan tahunnya berbeda gitu loh. Yang kedua, variabel terikat sama tetapi variabel bebas semua berbeda. Oke. Atau variabel terikat sama tetapi ada variabel bebas yang sama, misalnya 2, dan ada variabel bebas yang berbeda, misalnya 2. Jadi 2 yang sama, 2 yang beda, atau misalnya 3 yang sama, 1 yang berbeda, atau 1 yang sama, 3 yang berbeda, tetapi variabel terikatnya sama. Baik, selanjutnya kita membahas mengenai kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir merupakan penjelasan keterkaitan antara konsep atau variabel yang akan diteliti dan disajikan dalam bentuk bagan atau kotak yang saling terhubung atau dihubungkan oleh garis anak-anak panah. Nah, kerangka berpikir sebagai diagram yang menjelaskan secara garis besar dari alur logika berjalannya suatu penelitian. Nah, penulisan kerangka berpikir diilhami dan didasarkan oleh kerangka teoritis. Jadi kita kembali lagi ya ke belakang mengenai kerangka teoritis, misalnya kaitan antara variabel bebas dengan Y. X1 dengan Y mengatakan bahwa misalkan X1-nya adalah satu motivasi dan variabel terikatnya kepuasan kerja. Ada teori yang mengatakan bahwa jika motivasi intens dilakukan, maka akan menghasilkan kepuasan kerja bagi pegawai. Maka
dari alur itu, dari kerangka teoritis itu, kita mau meneliti itu bahwa motivasi itu ada loh pengaruhnya terhadap kepuasan kerja. Atau misalnya yang X2-nya lingkungan kerja, menurut teori bahwa lingkungan kerja yang baik, lingkungan kerja yang nyaman akan memberikan kepuasan kerja bagi pegawai dalam bekerja. Maka dari teori itulah kita terilhami untuk meneliti bahwa lingkungan kerja ada pengaruhnya terhadap kepuasan kerja. Jadi salah satu tujuan dari seorang peneliti melakukan penelitian adalah untuk menguji sebuah teori. Jadi teori tadi mengatakan bahwa lingkungan kerja ada hubungannya atau kaitannya dengan kepuasan kerja. Maka karena teori itulah kita mau mencoba membuktikan betul apa enggak bahwa betulkah lingkungan kerja itu ada pengaruhnya terhadap kepuasan kerja. Jadi gitu ya. Jadi inilah misalkan bagan-bagannya. Misalnya ini X1, ini X2. Kalau ini adalah variabel Y-nya. Jadi ada 3 garis ini menunjukkan ini adalah variabel-variabel yang akan diteliti dengan regresi berganda. Nah, kenapa dia disebut regresi berganda? Berganda itu artinya 2 dilakukan uji. Yang pertama adalah uji terpisah atau uji T, atau uji pengaruh langsung dari satu saja variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Jadi ini uji T yang pertama. Jadi karena 2 variabel bebasnya, maka uji T-nya 2 kali dilakukan. Nah, kemudian adalah uji secara langsung satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Nah, sementara garis yang satu ini merupakan garis simultan yang menunjukkan bahwa akan dilakukan pengujian uji F atau uji simultan dari X1 dan X2 secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya atau variabel Y-nya. Jadi gitu ya, inilah kerangka berpikir. Kemudian adalah mengenai hipotesis. Hipotesis merupakan anggapan dasar atau jawaban sementara dan bersifat praduga. Nah, hipotesis berasal dari pengembangan pemahaman yang dimulai dari rumusan masalah, diteruskan ke kerangka teoritis, lalu ke kerangka berpikir. Kesemuanya ini merupakan ikatan yang menyambung. Nah, karena hipotesis bersifat praduga, maka kebenarannya harus dibuktikan. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Yaitu dengan melakukan penelitian. Jadi tahap terakhir dari pemahaman kita mengenai teori adalah hipotesis. Misalnya dari yang bagan tadi ya, kita kembali ke bagan tadi, misalkan ini ya. Nah, dari pemahaman ini bahwa kita ambil hipotesis. Diduga, ya kan, X1 atau motivasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Diduga lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja. Diduga motivasi dan lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap lingkungan kerja. Diduga motivasi dan lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja. Jadi karena ini ada 3 garisnya, maka hipotesisnya juga 3. Yaitu pendugaan antara X1 terhadap Y, pendugaan antara X2 terhadap Y, dan pendugaan antara X1 dan X2 secara bersama-sama terhadap Y. Nah, atas dasar itulah hipotesis ini dirangkum. Nah, kita mau melakukan penelitian. Jadi dasar melakukan penelitian itu karena hipotesis. Jadi kita mau menguji teori dan menguji hipotesis. Apakah teori yang disampaikan ahli benar? Apakah pendugaan kita benar atau salah? Jadi ingat baik-baik, hasil penelitian nantinya bisa teori itu tidak sesuai dengan hasil, bisa pendugaan kita tidak sesuai dengan hasil. Misalnya kalau kita menduga
bahwa X1 berpengaruh positif terhadap Y. Bisa saja hasil penelitianmu nanti X1 tidak berpengaruh positif terhadap Y dan seterusnya. Jadi itu saja pembahasan mengenai bab 2. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Salam persahabatan.